Selamat datang di YT 2024 Channel. Sebelum memulai ceritanya, alangkah baiknya jika kalian support channel ini dengan cara subscribe, like, komentar, share di sosial media kalian agar channel ini cepat berkembang. Nyalakan juga lonceng kalian supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. 1 minggu kemudian, terlihat di sini Allen sedang berada di perpustakaan Hilda. Dia tertunduk lemas sambil berkata di dalam benaknya, "Pada akhirnya, aku kembali ke sini lagi." Di pelatihan Allen di hari ke-7-nya, setelah melakukan latihan, dia terlihat sangat murung. Di waktu itu, Hilda berkata, "Mari hanya menggunakan kekuatan sucimu saja untuk duel selanjutnya." Dan kembali lagi ke waktu sekarang, Allen yang masih tertunduk lemas, dia melanjutkan perkataan di dalam benaknya. Melihat Hilda mengatakan itu, kelihatannya duel hari ini tidak berakhir baik juga. Aku lebih ke pengguna otak dibandingkan pengguna fisik. Apa ada sihir yang bisa aku gunakan? Namun tiba-tiba Alice datang menghampirinya dan berkata, "Selamat malam, Yang Mulia." Mendengar seseorang menyapanya, Allen langsung menoleh dan berkata di dalam benaknya, "Oh iya, gadis ini juga ada di sini bersama dengan Uskup Agung." Dan berkata, "Ah, iya. Aku ingat kau juga suka berada di perpustakaan, ya?" "Iya, Yang Mulia," ucap Alice. "Bagaimana kabar Uskup Agung?" ucap Allen. Dan Alice berkata, "Kakek saat ini keluar berburu lichen, Yang Mulia." Namun setelah itu mereka berdua pun langsung terdiam untuk beberapa saat. Dan Allen berkata di dalam benaknya, "Sialan, aku tidak tahu, apalagi yang bisa aku bicarakan dengannya." Dan berkata, "Kalau begitu jangan pikirkan aku." Namun Alice langsung memotong perkataan Allen. "Apa-apa Anda tengah meneliti pengetahuan sihir, Yang Mulia?" Mendapati pertanyaan itu dia sedikit terkejut. "Hah? Itu benar. Aku sedang belajar tentang itu," ucap Allen. Dan Alice berkata, "Pembicaraan kita tentang resurrection terakhir kali?" "Tidak, maksud saya." Namun belum selesai, Alice berkata. Dia langsung terdiam karena dia merasa malu ditatap oleh Allen. Dan Alice langsung duduk di kursi yang berada di sebelah Allen. Dia berkata, "Kurasa saya bisa membantu Anda sedikit." Terlihat di sini, Allen membaca buku dengan sangat serius, sampai-sampai dia tidak menyadari Alice yang sedang menatap ke arahnya dengan wajah yang sangat senang. Di sini, Alice menatap ke arah Allen dengan senyuman yang manis. Sampai tidak terasa, Alice sampai tertidur di perpustakaan dengan sangat pulas. Dan keesokannya, Uskup Agung membangunkan Alice sambil berkata, "Tidak peduli seberapa besar kau suka belajar. Bagaimana bisa kau tidur di perpustakaan? Kau membuatku khawatir sejak pagi tadi." Terlihat di sini Alice yang baru terbangun dari tidurnya. Dia berkata, "Maafkan aku." Uskup Agung meneruskan perkataannya. "Bagaimana bisa kau tuh tidur di sini?" Alice berkata, "Ini hanya belajarnya sangat menyenangkan sampai-sampai aku lupa waktu kakek." Mendengar hal itu dari cucu kesayangannya, Uskup Agung pun langsung tersenyum sambil berkata, "Seperti yang diharapkan dari cucuku, kau seperti diriku." Alice yang melihat kakeknya sangat bahagia, dia langsung berkeringat dingin dan berkata di dalam benaknya, "Jika kakek tahu aku bersama pangeran ke-7, dia akan marah, kan?" Uskup Agung berkata, "Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan pangeran ke-7 itu?" Alice yang mendengar hal itu, dia tertunduk dengan wajah yang penuh keringat. Dia takut jika kakeknya tahu, jika dia bersama Allen semalam dan Uskup Agung meneruskan perkataannya, dia berhasil melakukan resurrection dan bahkan membuat Holy Undead. Melihat bajingan itu, membuatku ingin tahu apa aku sudah terkenal demensia. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Di sini Alice pun mulai tenang dan berkata di dalam benaknya, "Kelihatannya kakek
memiliki banyak pertanyaan tentang pangeran ketujuh. Tapi karena dia adalah orang yang telah menggangguku di masa lalu, kakek menahan semua yang ingin dia tanyakan. Aku juga memiliki banyak hal yang ingin ku ketahui tentang orang itu. Haruskah aku mengatakan pada kakek bahwa pangeran ketujuh telah berubah sekarang? Dan berkata, Kakek, kenapa kita tidak tanya langsung pada orang itu?" Bum! Tiba-tiba terdengar suara dari arah luar. Mendengar hal itu, mereka berdua terkejut dan langsung melihat ke arah dari sumber suara itu. Alice berkata, "Suara apa itu?" Uskup Agung berkata, "Suaranya berasal dari tempat latihan." Di sini Uskup Agung langsung menyadari sesuatu dan langsung terdiam untuk beberapa saat, namun kemudian dia langsung berlari bergegas menuju ke sumber suara yang dia dengar tadi sambil berkata, "Aku yakin pangeran ketujuh telah menyebabkan kecelakaan lagi." Alice yang melihat kakeknya berlari, dia berkata, "Kakek, tunggu, itu bukan pangeran ketujuh." Dan berkata di dalam benaknya, "Dia sangat bersungguh-sungguh saat kami belajar kemarin. Dia benar-benar orang yang berbeda sekarang." Di sini Uskup Agung dan Alice terdiam ketika mereka mengetahui asal sumber suara barusan berasal dari Allen dan Hilda yang sedang melakukan latih tanding. Dan berkata, "Apa ini? Apa yang sedang terjadi di sini?" Terlihat di sini Hilda dan Allen yang sedang melakukan latih tanding, dan di sini Allen melakukan latihan itu dengan menggunakan senjata tombak. Namun sekarang Allen melapisi senjata itu dengan kekuatan sucinya. Di sini Hilda terkejut melihat senjatanya patah ketika menghadang serangan dari Allen. Alice dan Uskup Agung berkata, "Apa pangeran baru saja mematahkan tombak yang mulia Hilda? Apa bajingan itu sekuat itu?" Tombak Hilda dikenal sebagai tombak terbaik di benua. Hilda yang masih tidak percaya senjata yang dia gunakan patah dan berkata, "Allen, mari mencobanya sekali lagi." Dan dia langsung meminta senjata tombak yang baru kepada Jenggot Abu. Di sini, Jenggot Abu langsung memberikan tombak itu kepada Hilda. Dan Allen berkata, "Maaf, bukankah kekuatanku tadi tidak buruk?" Hilda yang mendengar hal itu, dengan wajahnya yang sudah kembali tenang, dia berkata, "Kamu memperkuat senjatanya dengan kekuatan sucimu, bukan? Itu cukup mengesankan, tapi..." Namun tiba-tiba Jenggot Abu dan Jenggot Hitam berkata, "Itu hanya meningkatkan kekuatan senjata Anda. Anda bisa saja menyerang hal-hal secara sembarangan dan tetap mendapatkan hasil yang sama." Terlihat di sini Allen yang tidak merasa puas dengan jawaban itu, dan mereka melanjutkan perkataannya. "Namun tetap saja tadi Anda mendapatkan pukulan yang bagus, jadi sabarlah. Mari coba senjata lainnya untuk sementara." Dan Allen berkata, "Mudah bagimu mengatakannya, tapi masih sulit bagiku untuk menguasainya. Kuharap ada cara lain." Di sini Allen sedikit terkejut menyadari kehadiran Alice dan Uskup Agung, dan dia melanjutkan perkataannya. "Baik, mari melakukannya." Terlihat di sini Alice dan Uskup Agung menatap ke arah mereka berdua dengan wajah yang penuh tanda tanya dan wajah yang kesal. Hilda yang mendengar hal itu dari Allen, dia langsung mempersiapkan kuda-kudanya kembali sambil berkata, "Itulah semangat. Kali ini, cobalah melawanku dengan benar, karena aku sekarang akan melawanmu dengan semua yang aku punya." Terlihat di sini Allen langsung bergegas menyerang ke arah Hilda sambil berkata di dalam benaknya, "Semalam Alice bilang apa, ya?" Dan dia sedikit mengingat ucapan Alice kemarin. Kekuatan suci merespon energi kehidupan. Ini bisa memperkuat senjataku, tapi kekuatannya akan lebih bereaksi pada tubuh dibandingkan pada senjataku. Jadi, aku tidak boleh terikat pada senjata dan mencoba untuk belajar menggunakan kekuatan suciku secara bebas, tanpa ketergantungan pada senjata.
Terlihat di sini, Allen setelahnya langsung melepaskan senjata tombaknya, dan Hilda yang melihat hal itu, dia langsung terhenti dan berkata, "Kamu menjatuhkan senjatamu. Apa yang kamu?" Namun belum selesai perkataan Hilda, dia langsung terkejut mendapati Allen sudah bersiap menggunakan kekuatan sucinya. Terlihat di sini Allen mulai mengumpulkan kekuatan suci di telapak tangannya dan berkata di dalam benaknya, "Aku tidak benar-benar tahu bagaimana menguatkannya, tapi jika aku mencoba memasukkannya seperti yang aku lakukan pada senapan." Terlihat di sini, Alice dan Uskup Agung terkejut melihat Allen mengumpulkan kekuatan suci itu. Dan di sini, Allen langsung membentangkan tangannya yang sudah dilapisi oleh kekuatan suci. Dia langsung nyerang Hilda menggunakan tinju itu dengan sekuat tenaga. Lalu, boom! Dampak dari kekuatan yang ditimbulkan oleh Allen dan kekuatan itu langsung menghancurkan dinding di belakang Hilda. Terlihat di sini Hilda terkejut melihat hal itu dan mereka berdua pun langsung terdiam untuk beberapa saat. Dan Allen berkata, "Wah, apa ini? Ini begitu luar biasa. Berapa banyak nilai yang kudapatkan untuk ini." Sebuah retakan besar terbentuk di dinding hanya dengan gelombang kejut ini. Terlihat di sini para draft berjenggot melihat retakan yang ditimbulkan oleh kekuatan itu di dinding. Di sini mereka pun langsung mengeluarkan keringat di sekujur tubuhnya. Dan mereka berkata, "Itu jelas merupakan kekuatan yang luar biasa. Tapi, postur tubuhmu buruk dan kau dengan ceroboh memperkuat tubuhmu. Jadi kamu mendapatkan nilai 0 poin lagi." Terlihat di sini, Allen sangat kesal melihat hal itu. Namun dia langsung dikejutkan dengan perkataan Hilda. "Kamu cukup luar biasa, Allen. Kamu bisa memperkuat kekuatan suci hanya dalam semalam." Dan Allen berkata, "Aku hanya menerapkan hal yang sama ke tubuhku seperti yang aku lakukan kepada senjata-senjata itu. Dan soal idenya, aku tidak melakukannya sendiri. Tapi..." Namun di sini Alice langsung memberikan kode kepada Allen untuk tidak meneruskan perkataannya. Allen yang mengetahui hal itu, dia langsung terdiam untung beberapa saat sambil melirik ke arah Alice. Dan dia melanjutkan perkataannya. "Ya, bagaimanapun, terima kasih. Aku tidak tahu kalau akan sekuat itu aku lega karena kau berhasil menghindarinya." Hilda berkata, "Jika aku memblokirnya, kita mungkin akan memecahkan semua jendela. Kamu melakukannya dengan postur yang ceroboh. Tapi tembakan itu jelas bisa berdampak fatal jika aku memblokirnya." Allen meneruskan perkataannya, "Jika bahkan kau menyebutnya ceroboh, maka apa aku benar-benar tidak punya skill dalam pertarungan langsung atau pertarungan senjata?" Hilda dan para draft yang mendengar hal itu, mereka pun langsung terdiam. Dan Hilda berkata, "Allen, yang penting adalah semangatmu yang tidak bisa dipatahkan." Dan Allen berkata di dalam benaknya, "Mari mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tidak memiliki senjata yang sangat berbakat berarti." Namun di sini, Allen langsung berpikir dengan positif dan meneruskan perkataan di dalam benaknya, "Aku bisa menggunakan senjata apapun kan?" Dan Hilda berkata, "Kau telah bekerja keras. Istirahatlah dengan baik agar kita bisa melakukan ini lagi besok." Terlihat di sini Allen dengan wajah yang berbinar-binar, dia berkata, "Iya, aku akan melakukannya setelah mencari senjata beberapa saat lagi." Dan Hilda meneruskan perkataannya, "Anak ini ternyata, kamu begitu bersemangat ya." Alice dan Uskup Agung yang melihat hal itu, mereka langsung terdiam untuk beberapa saat. Dan Uskup Agung dengan wajah yang penuh dengan amarah, dia berkata, "Aku yakin dia jelas-jelas seorang bajingan sebelumnya. Dia sampah yang tidak bisa diselamatkan oleh siapapun." Alice yang melihat kakeknya sangat marah,
Dia sedikit terkejut dan berkata, Kakek, kita juga harus kembali. Dan tanpa sadar Alice berkata, aku akan mengembalikan selimut yang kamu berikan padaku. Terima kasih. Terlihat, di sini Uskup Agung langsung terhenti dari amarahnya dan dia berkata, selimut? Aku tidak pernah memberimu selimut. Bukankah engkau sudah memakainya sejak awal? Di sini Alice sedikit terkejut. Dia terdiam untuk beberapa saat dan berkata di dalam benaknya, kalau begitu pangeran yang menyelimutiku dengan selimut ini. Dan dia berkata, nah, iya. Kelihatannya aku lupa kalau aku membawanya kemarin karena cuacanya dingin. Ayo kembali sekarang kakek. Di keesokan harinya, dum-dum-dum, suara lonceng bergema di mana-mana. Terlihat di sini Allen yang mendengar suara itu, dia langsung keluar dari ruangannya dan berkata, ada apa pagi-pagi begini? Oh, Hilda akan berangkat lagi. Terlihat di sini Hilda pergi untuk melawan monster Lycan. Dan salah satu prajurit dari rombongan itu berteriak, serangan! Sekelompok Lycan telah menyerang tambang. Dan Allen berkata di dalam benaknya, jika itu membicarakan tambang, tentu saja itu penting bagi mereka. Itulah kenapa Uskup Agung dan Hilda pergi bersama-sama. Apa Alice membantu evakuasi mereka? Terlihat di sini Alice yang sedang mengarahkan para penduduk untuk cepat mengikuti arahan yang dia tunjukkan untuk segera melakukan evakuasi. Dan berkata, para Lycan mungkin juga menyelinap ke tempat ini. Semuanya tolong evakuasi. Allen meneruskan perkataan di dalam benaknya. Kalau begitu, aku hanya perlu duduk dengan aman di dalam kastil, kan? Namun tiba-tiba, Draft Jenggot Hitam datang menghampirinya dan berkata, Yang mulia Anda di sana. Ini darurat. Namun di sini, Allen Shy langsung menghentikan Draft itu. Tunggu, jangan mendekat lagi. Terlihat di sini Draft itu langsung terkejut melihat keadaan tempat latihan yang sangat berantakan dan berkata, apa yang terjadi di tempat latihan? Dan Allen berkata, maafkan aku tengah berlatih dan inilah yang terjadi. Dan Jenggot Hitam melanjutkan perkataannya, apa sebenarnya yang kau coba latih? Tunggu, selain itu di mana semua senjatanya? Terlihat di sini senjata-senjata di tempat latihan habis tak tersisa, bahkan satu senjata pun tidak ada. Dan Allen berkata, kau menemukan tempat persembunyianku, dan berkata di dalam benaknya, sekarang karena aku tahu diriku bisa memperkuat esensi senjata, apapun aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Di waktu sebelumnya terlihat Allen memasukkan semua senjata yang ada di tempat latihan itu ke dalam ruang penyimpanannya. Kembali lagi ke waktu sekarang. Allen berkata, oh ya, di sini kau juga membuat senapan, kan? Aku ingin tahu jika kau bisa memberikanku itu. Jenggot Hitam yang mendengar perkataan Allen, dia langsung berkeringat dingin sambil berkata, kami memang memilikinya. Tapi, dan Allen berkata di dalam benaknya, apa dia menolak memberikannya padaku karena aku seorang pangeran bajingan? Ya, aku juga menghancurkan tempat latihan mereka. Sambil menghela nafas panjang, Draft Jenggot Hitam berkata, saya akan memberikannya kepada Anda. Di sini Allen sedikit terkejut mendengar hal itu dan berkata, apa? Benarkah? Dan Draft Jenggot Hitam meneruskan perkataannya. Skill dari senapan yang kami buat tampaknya setingkat dengan hiasan, tapi akan berbeda jika yang mulia yang menggunakannya. Karena Anda adalah orang yang menembak vampir bahkan dari belakang tembok kastil. Dan Allen berkata, oh, kau juga mendengar tentang kejadian itu ya? Draft Jenggot Hitam berkata, iya yang mulia. Itulah kenapa, bisakah saya membuat persyaratan? Allen yang mendengar hal itu, dia pun memasang ekspresi wajah yang penuh tanda tanya. Dia berkata di dalam benaknya, ada apa dengan perkembangan ini? Dan Jenggot Hitam meneruskan perkataannya.
Saya akan memberikan semua senapan yang Anda inginkan, tapi silakan pergi dan mengujinya sekarang. Allen yang mendengar hal itu, dia terdiam untuk beberapa saat dan dia berkata, "Apa kau baru saja menyuruhku untuk pergi berperang? Kakak-kakakku pergi, bahkan uskup agung juga. Apa yang membuatmu merasa sangat tidak nyaman?" Di sini jenggot hitam pun menjelaskan kepada Allen, gerakan para Lycan belakangan ini tidak biasa. Jumlah mereka tiba-tiba saja meningkat, dan ini pertama kalinya kita merasakan hal seperti ini. Aku merasa sepertinya mereka bergerak berdasarkan perintah seseorang. Dan Allen berkata, maka itu bisa menjadi pertunjukan bahwa pemimpin tersebut sangat kuat. Dengan wajah yang penuh serius, jenggot hitam berkata, "Itulah kenapa kami semua membutuhkan bantuan semua orang, walaupun itu dari kucing biasa." Allen yang mendengar hal itu, dengan wajah yang sedikit datarnya dia berkata, "Apa yang kau katakan, bajingan?" Dan jenggot hitam meneruskan perkataannya, "Yah, Red Cross akan jadi bantuan besar dalam pertempuran, tapi mereka tidak akan bergerak kecuali mendapatkan perintah langsung dari Anda. Mereka bilang, misi mereka hanya melindungi Anda, dan prioritas mereka nomor 1, yaitu Anda." Allen yang mendengar hal itu, dia sedikit terkejut dan berkata, "Kau benar, mereka datang kemari untuk melindungiku." Terlihat di sini, jenggot hitam dengan wajah yang sudah mulai berubah sedikit putus asa dan dia berkata, "Para warga sipil dalam bahaya yang mulia. Yang mulia putri dan saya khawatir kami mungkin kehilangan tempat ini. Dan semua teman saya berada di dalam tambang. Saya takut mereka mungkin akan berada dalam bahaya di sana. Jadi bisakah Anda memberikan Death Cross kepada kami sebagai bantuan? Jika Anda memberi kami satu kebaikan ini." Namun tiba-tiba gendrung peringatan berbunyi dum, dum, dum. Dan para prajurit itu berkata, "Para Lycan menyerang kita. Mereka bergegas menuju ke benteng. Ini serangan, kita sedang diserang Lycan." Terlihat di sini Allen dan jenggot hitam yang mendengar hal itu, mereka berdua langsung menoleh dan mereka berkata, mereka mengabaikan para prajurit dan langsung menerobos masuk ke dalam desa. Kelihatannya pemimpin mereka memiliki pemikiran yang sedikit pintar. Dan jenggot hitam meneruskan perkataannya, "Yang mulia, tolong setidaknya lindungi desa ini." Allen yang mendengar hal itu, dia pun sedikit berkeringat dan berkata, "Bisakah aku bersembunyi saja?" Namun jenggot hitam terus mendesak Allen untuk membantu mereka. Terlihat di sini, Allen mengeluarkan banyak keringat dan tampang wajahnya pun berubah sedikit datar dan dia berkata, "Dasar brengsek." Terlihat di sini para monster Lycan. Mereka sudah memasuki desa. Melihat hal itu, para warga ketakutan dan panik. Namun di sini Alice berkata dengan tenang, "Para prajurit akan melindungi kalian." Namun seseorang di sini langsung memanggil Alice. "Permisi, ada anak yang sedang terluka di sini." Mendengar hal itu dia sedikit terkejut dan dia langsung menoleh ke arah orang itu. Dan orang itu meneruskan perkataannya, "Anak ini tersapu oleh yang lainnya sehingga dia terluka." Alice langsung bergegas ke anak itu dan dia berkata, "Tidak apa-apa, aku akan mengobatimu, anak pintar, aku akan melakukannya tanpa membuatmu merasa sakit sedikit." Namun dia tidak sempat menyelesaikan perkataannya. Tiba-tiba anak itu dengan ekspresi wajahnya yang ketakutan, dia memperingati Alice, "Lari, lari di belakangmu." Alice yang mendengar peringatan anak itu, dia pun langsung terdiam untuk beberapa saat. Terlihat di sini 7 monster Lycan menuju ke arahnya. Di sini Alice sedikit terkejut melihat monster-monster itu. Dan dia langsung menghajar salah satu monster itu, sehingga kepalanya pun memakan lantai lorong. Dan Alice berkata, "Beraninya kau menyerang desa yang damai ini, sebagai cucu dari uskup agung.
Aku tidak akan membiarkanmu. Prajurit yang melihat Alice, dia berkata, "No, Nona." Alice, kelihatannya mereka menuju ke arah Anda dan mereka kelihatannya ingin mengepung Anda dari segala arah. Namun di sini, Alice langsung memerintahkan prajurit itu. Semuanya berdiri di belakangku dan dia berkata di dalam benaknya, "Aku telah mempelajari skill bertarung dasar dari kakekku. Tapi aku tidak pernah mencoba melawan monster sebanyak ini sebelum-sebelumnya. Bisakah aku melindungi semua orang di desa ini? Ini bukan saatnya bagiku untuk menjadi bimbang dan lemah seperti ini. Aku harus melindungi mereka semua." Terlihat di sini monster-monster itu menerjang ke arah Alice. Di sini Alice pun langsung menyiapkan kekuatan sucinya di telapak tangannya. Dan dia langsung menerjang ke depan untuk menyerang monster-monster itu. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh cahaya yang melesat mengenai monster itu. Terlihat di sini cahaya-cahaya itu bukan cuma satu, tetapi cahaya-cahaya itu membunuh semua monster di sekitarnya. Dan dia berkata, "Ini serangan sihir suci. Siapa yang melakukannya?" Dia terdiam untuk beberapa saat dan dia meneruskan perkataannya. "Mungkinkah itu dia? Satu-satunya orang yang mampu menembakkan serangan dari jarak yang sangat jauh? Dengan kekuatan sebesar ini hanyalah Pangeran Ketujuh." Di sini Alice langsung melihat ke arah menara tempat Allen berada. Terlihat di sini Allen dengan ketangkasannya, dia menarik pelatuknya untuk mengisi kekuatan sucinya, dan dia berkata, "Seperti yang diharapkan dari senapan buatan draft produknya berkualitas bagus." Terlihat di sini Allen menggunakan Divine Energy, juga beberapa skill yang lainnya. Dan dia menembakkan peluru-peluru berkekuatan suci itu tepat mengenai sasarannya. Di sini para monster itu mulai kehilangan kepalanya satu persatu. Monster itu terbantai oleh peluru-peluru yang berkekuatan suci yang ditembakkan Allen dan dia berkata, "Yang dikatakan kakakku memang benar, aku pasti akan menikmati perjalanan ini." Di sekitarnya terlihat prajurit Red Cross juga membantu Allen mereka melindungi menara yang ditempati Allen. Mereka dengan mudahnya membantai monster-monster itu satu persatu. Terlihat sebagian dari para monster itu sudah berhasil mereka lumpuhkan. Melihat hal itu, Draft Jenggot Hitam berkata, "Ini mustahil. Anda melakukan ini dalam waktu sesingkat ini." Allen yang masih senang memandangi senjata senapan barunya, dia pun membalas perkataan Draft Jenggot Hitam. "Kenapa kau begitu terkejut? Bukankah kau sudah memperkirakan sebesar ini saat kau membuat kesepakatan itu denganku? Ngomong-ngomong, aku sangat suka dengan senapan ini, konsumsi kekuatan sucinya jauh lebih sedikit dan ada beberapa skill tambahan." Jenggot Hitam yang mendengar hal itu dia pun sedikit terkejut dan dia berkata, "Skill? Ya, syukurlah jika Anda menyukainya, Yang Mulia." Namun prajurit Red Cross tiba-tiba memanggilnya dan dia berkata, "Yang Mulia, ada lebih banyak Lycan yang datang kemari." Allen yang mendengar laporan prajurit itu, dia berkata, "Itu karena mereka merasa terancam dengan peluru-peluru ini. Aku akan mengevakuasi penduduk di desa terlebih dahulu. Kalian hentikan para monster yang mendekat ke sini." Dan prajurit Red Cross meneruskan perkataannya, "Baik Yang Mulia, kelihatannya Anda jadi semakin terkenal di antara para monster. Saya rasa bahkan Dewa Kematian akan memuji Anda, Yang Mulia." Di sini Allen menyiapkan tembakan berikutnya. Dia langsung membidik ke arah sasarannya dan dia berkata, "Itu menjadi beban bagiku." Draft Jenggot Hitam yang mendengar hal itu, dia pun terdiam untuk beberapa saat dan dia berkata di dalam benaknya, meskipun terkadang kata-katanya sebuah omong kosong, tapi membuat kesepakatan dengan Pangeran Ketujuh mungkin adalah keputusan terbaik yang telah aku buat. Tidak ada yang menduga dia seberbakat ini. Putri dan saudara-saudaraku, apa mereka aman?
Namun jenggot hitam sedikit terkejut ketika Alin menembakkan peluru dari senapannya. Terlihat di sini cahaya yang ditimbulkan dari senjata yang Allen gunakan sangat menyilaukan sehingga draft itu menghalangi pandangannya menggunakan lengannya. Namun kita langsung dibawa berpindah ke sisi Hilda yang sedang berada di dalam gua tempat para monster menahan para draft. Terlihat di sini Hilda, Uskup Agung dan para bawahannya. Mereka semua memasuki gua itu bersama-sama. Tidak lama setelahnya, mereka berhasil menemukan para draft yang ditawan oleh monster Lycan. Mereka merasa sedikit kesal, dan para draft itu berkata, "Maafkan kami putri, kami akhirnya menghambat Anda." Mendengar hal itu, Hilda pun mengabaikannya dan dia berkata kepada monster itu, "Jadi kalian sekarang menyandra?" Terlihat monster yang berada di depan Hilda itu berbeda dengan para Lycan yang lainnya. Dan monster itu berkata, "Sandra? Tentu saja tidak. Yang kuinginkan adalah negosiasi Putri Hilda." Oh iya, monster ini Red Moon, pemimpin para monster Lycan. Pemimpin para Lycan di wilayah Hilda. Dan monster itu meneruskan perkataannya, "Bisakah aku memberitahu kamu detailnya?" Mendengar hal itu, Hilda langsung memasang wajah seriusnya dan dia berkata, "Negosiasi kau bilang, setelah menyandera warga seperti itu." Mendengar perkataan Putri Hilda yang terlihat marah, Red Moon pun berkata, "Tenanglah putri, jika kau mendengarkan syaratku dan mengabulkannya, aku akan melepaskan orang-orang ini. Yang kami inginkan adalah kau putri." Hilda yang mendengar hal itu dia pun langsung terdiam untuk beberapa saat dan dia berkata, "Apa?" Uskup Agung yang juga mendengar hal itu dia langsung berkata dengan nada suara yang sangat marah, "Omong kosong, macam apa yang kau bicarakan? Kau pikir kami akan melakukannya?" Dan draft yang ditahan monster itu. Salah satu dari mereka berkata, "Monster sialan." Mendengar hal itu dari manusia yang dia tawan, dia pun langsung meraih kepala draft itu. Dan dia berkata, "Keputusannya tergantung putri. Kenapa ada begitu banyak mulut di sini? Hati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Kami berbeda dengan para vampir itu. Meskipun kami best, kami memiliki kehormatan." Dan monster itu pun langsung melempar draft blorg. Hilda yang melihat draft blorg diperlakukan seperti itu, dia pun langsung bergegas menghampirinya dan berkata, "Apa kamu baik-baik saja, blorg?" Namun monster itu meneruskan perkataannya, "Pilihlah putri, bukankah kau melihatnya? Aku bahkan mengembalikan Sandera dengan aman barusan, bukan?" Hilda yang mendengar hal itu, dia pun terdiam untuk sesaat sambil menatap ke arah monster itu. Dan Uskup Agung yang juga mendengar perkataan monster itu, Uskup Agung berkata, "Putri Anda tidak boleh mendengarkannya dan menemuinya. Jika Anda pergi maka wilayahnya." Namun tiba-tiba Hilda langsung memotong perkataan Uskup Agung, "Mereka masih memilikimu dan adikku." Mendengar perkataan Hilda, Uskup Agung sangat terkejut dan dia pun terdiam mendengar keputusan Putri Hild. Dan Hilda berkata, "Red Moon kau bilang? Aku penasaran dengan alasan kenapa kau menginginkanku. Apa kau pikir aku adalah Sandra yang lebih berharga?" Red Moon yang mendengar perkataan Hilda, dia pun berpikir untuk sejenak. Dan dia berkata, "Berharga? Ya, itu bisa juga untuk sekarang. Alasannya adalah untuk kedamaian dan kebebasan." Di sini Hilda sedikit terkejut. Dan dia berkata, "Kedamaian dan kebebasan." Namun monster itu meneruskan perkataannya, "Seperti yang kau tahu, para vampir adalah musuh kami. Kami ingin membebaskan diri kami dari mereka sebagai hewan peliharaan para vampir sialan itu. Dan Holy Empire menginginkan kebinasaan semua vampir. Jadi tidakkah menurutmu kita bisa membuat semacam aliansi di antara kita?
Itulah alasannya putri dari Holy Emperor. Bukankah itu tawaran yang cukup menarik? Redmond mengatakan hal itu sambil melangkah, mendekatkan dirinya kepada Hilda dengan tatapannya yang sangat tajam. Namun di sini kita dibawa kembali ke tempat Allen berada. Terlihat di sini Allen sedikit terkejut melihat udara di sekitarnya setelah dia membunuh semua monster yang ada di sana. Dia berkata, "Astaga, asap debu bubuk mesiu ada di mana-mana. Dan apa aku membunuh sebanyak itu?" Terlihat di sini tubuh para monster tergeletak di mana-mana. Dan Allen yang melihat itu, dia pun tersenyum bahagia, namun tiba-tiba prajurit Red Cross datang menghampirinya dan berkata, "Kami telah membersihkan semua monster di sekitar desa yang mulia." Allen yang mendengar hal itu, dia pun berkata, "Kerja bagus teman-teman, seperti yang telah kau janjikan senapan ini jadi milikku kan?" ucap Allen kepada Draft Jenggot Hitam. Draft Jenggot Hitam pun berbalik melihat ke arah Allen. Dia berkata, "Tentu saja yang mulia, dan jika Anda bersedia pergi ke tambang, saya akan berjanji untuk membuatkan Anda senapan yang lebih baik nanti." Di sini Allen langsung menghentikan pembicaraan Draft Jenggot Hitam. Dengan wajah kesalnya, dia berkata, "Hei, berhentilah memanipulasiku." Namun, tiba-tiba sebuah suara langkah kaki kuda terdengar di telinganya. Allen yang mendengar hal itu, dia sedikit terkejut dan dia berkata, "Itu suara kuda. Lihat, bahkan tanpa aku pergi ke sana, semua kembali dengan selamat." Draft Jenggot Hitam yang melihat hal itu, dia pun sedikit senang dan berkata, "Putri berhasil, mereka berhasil." Namun prajurit Red Cross berkata, "Ada yang tidak beres yang mulia. Saya tidak melihat putri dalam rombongan konvoi ini." Draft Jenggot Hitam dan Allen yang mendengar hal itu, mereka pun terkejut dan Allen berkata, "Apa?" Terlihat di sini rombongan itu sudah memasuki gerbang dan prajurit yang selamat memerintahkan kepada orang-orang yang berada di sana untuk segera menangani dan membantu yang sedang terluka terlebih dahulu. Terlihat di sini prajurit Red Cross, Allen, dan Draft Jenggot Hitam berlari menuju ke arah rombongan konvoi yang baru kembali itu. Prajurit konvoi yang melihat kedatangan Allen, salah satu dari mereka berkata, "Maafkan kami karena kami disandra. Putri Hilda mengorbankan dirinya, demi kami dia menjadi tawanan para monster Lycan." Allen yang mendengar hal itu, dia pun langsung terkejut mendengar kabar itu. Dan Draft Jenggot Hitam yang juga mendengarnya, dia pun langsung menghampiri salah satu kawannya. Dia berkata, "Sialan, dan kau sebut dirimu Draft. Bagaimana bisa kalian meninggalkan putri seperti itu?" Prajurit konvoi yang mendengar perkataan Draft Jenggot Hitam, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka terdiam sambil menundukkan kepalanya sambil mendengarkannya. Namun Allen berkata kepada prajurit itu, "Melihat para sandera menderita luka kecil, kelihatannya tidak terjadi pertempuran." Salah satu prajurit dari konvoi itu menghampiri Allen dan menyapanya. Di sini Allen meneruskan perkataannya, "Apa Uskup Agung pergi dengan kakak Hilda?" Prajurit konvoi yang mendapati pertanyaan itu dari Allen, dia berkata, "Itu benar. Yang mulia beliau bilang, dia tidak bisa meninggalkan putri sendirian. Saya rasa ini karena beliau telah memperkirakan bahwa mereka tidak akan pergi untuk waktu yang lama." Mendengar hal itu, di sini Allen terdiam untuk beberapa saat sambil terus melihat prajurit konvoi itu, dan dia berkata di dalam benaknya, "Hah? Maksudnya, ngomong-ngomong orang-orang ini, mereka terlihat lebih tenang meskipun pemimpin mereka hilang. Kenapa?" Dan prajurit konvoi itu meneruskan perkataannya, "Kami tahu di mana Putri Hilda berada. Kami akan menunggu di sini. Jadi mari pergi bersama nanti." Allen yang mendengar hal itu, dia berkata, "Hah? Aku? Apa? Bagaimana jika aku menolak pergi denganmu?" Namun pembicaraan mereka terhenti oleh suara keributan yang berada di depan mereka. Terlihat di sini Draft Jenggot Hitam
dan Draft jenggot abu bergelut. Mereka bertengkar perihal mereka yang meninggalkan Hilda. Prajurit konvoi yang mendengar perkataan Allen, dia pun terdiam untuk beberapa saat. Dan dia berkata, "Saya akan memohon pada Anda untuk itu yang mulia." Namun tidak lama setelahnya terlihat di sini di sebuah hutan yang rimbun dan penuh pepohonan yang menghijau layaknya cat hijau. Terlihat di sini Allen memutuskan untuk pergi bersama prajurit konvoi itu. Di sini Allen sudah memasuki hutan yang lebat itu, dan dia berkata, "Tapi apa kita benar-benar bisa pergi dengan begitu lambat seperti ini?" Para Draft terlihat tergesa-gesa dan panik. Kalian tidak terlihat khawatir sedikit pun. Mendapati pertanyaan seperti itu dari Allen, prajurit Green Cross itu berkata, "Para Draft memiliki ikatan yang kuat dengan Putri Hilda, tapi kami yakin pada kemampuan Putri Hilda dan dia bersama dengan Uskup Agung. Jadi tidak akan ada masalah." Mendengar hal itu di sini Allen memasang raut wajah yang sedikit datar dan dia berkata, "Kau benar, orang tua itu juga terlihat kuat." Prajurit Green Cross yang mendengar perkataan Allen seperti itu, ia pun menghentikan langkah kudanya sejenak dan dia berkata, "Ah, itu benar. Yang mulia, Anda kehilangan ingatannya dan para Draft tidak peduli dengan dunia luar selain wilayah ini, jadi mereka mungkin tidak mengetahuinya." Allen yang mendengar hal itu, dia berkata dengan lirih, "Kenapa dia bicara tidak jelas seperti itu?" Prajurit Red Cross yang mendengar perkataan Allen, dia pun menjelaskan kepada Allen. Uskup Agung Rafael Astoria. Beliau menerbitkan banyak buku, tapi masih banyak lagi buku sejarah yang namanya disebutkan di dalamnya karena dia adalah hero agung yang bertarung bersama Holy Emperor melawan Raja Iblis Amon. Hanya dengan keberadaan Uskup Agung di samping Anda saja sudah cukup untuk membuat para likan terlihat seperti anak anjing yang baru lahir. Allen yang baru mengetahui tentang Uskup Agung, dia sedikit terkejut mendengar hal itu. Dan dia berkata di dalam benaknya, "Aku tahu dia kuat, tapi apa dia sekuat itu?" Namun di sini kita langsung dibawa pindah ke sisi lain, di sisi Hilda. Terlihat di sini Hilda diikat di kursi oleh pimpinan monster menggunakan sebuah rantai, dan monster Red Moon itu berkata, "Anda terlihat cantik sekali." Namun Hilda mengabaikan perkataan monster Red Moon, dan Hilda berkata, "Kau membicarakan hal-hal baik tentang perdamaian dan kebebasan, namun apa ini yang kau lakukan kepadaku?" Monster Red Moon berkata, "Jangan marah putri, saya telah mengawasi Anda dalam waktu yang sangat lama, bahkan saat Anda membunuh peliharaan kreasi saya. Sisimu itu yang membuat Anda sangat cantik. Saya ingin segera menggigitmu, secepatnya mengubahmu menjadi salah satu kreasi saya. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, demi perdamaian dan kebebasan, saya harus menahannya karena saya harus bernegosiasi dengan Holy Emperor." Hilda yang mendengar perkataan monster Red Moon, dia pun terdiam sambil menatap ke arahnya. Terlihat di sini Uskup Agung yang juga diikat menggunakan rantai oleh monster Red Moon. Dia meneruskan perkataannya, "Dan sekarang Anda tidak perlu lagi keluar dengan pria tua rapuh di samping Anda itu, Putri Hilda. Jika Anda setuju bersekutu dengan kami, saya akan memberi Anda Lycan yang kuat untuk memimpin. Dan sebagai kenang-kenangan untuk aliansi, saya akan membuat Anda menjadi pengantinku." Terlihat di sini Hilda tidak merubah sedikit pun raut wajahnya, dia tetap tenang sambil mendengarkan perkataan monster di depannya. Dan Uskup Agung yang juga mendengar perkataan monster itu, dia pun marah. Namun dia masih berusaha menahan amarahnya itu dan pimpinan monster. Red Moon meneruskan perkataannya, "Jika Anda mau, saya akan menunggu sampai Anda berada di ranjang kematian. Setelah mengakhiri hidup Anda sebagai seorang putri,
Saya akan memberi Anda kehidupan baru sebagai Lycan. Namun tiba-tiba, Uskup Agung yang sudah tidak kuat menahan arahnya, dia pun langsung mengeluarkan kekuatannya, sehingga membuat rantai yang mengikat tubuhnya putus dalam seketika. Dengan raut wajah yang sangat marah, dia pun bangkit dan berkata, "Aku tidak bisa mendengarkan omong kosongmu lagi. Aku sudah muak dengan omong kosongmu itu." Monster Red Moon yang melihat Uskup Agung begitu mudahnya memutuskan rantai yang mengikatnya, dia pun terkejut dan dia berkata, "Bagaimana bisa manusia biasa lepas dari rantai itu?" Hilda yang mendengar hal itu, dia pun langsung menatap ke arah Uskup Agung dan dia berkata, "Sepertinya dia tidak tahu siapa dirimu, Tuan Uskup." Dan Uskup Agung berkata, "Ya, aku sudah lama hanya terdiam di dalam istana, bisa meregangkan tubuhku setelah sekian lama, membuatku merasa lebih rileks, padahal aku sangat aktif seperti ini. Aku tidak tahu mengapa Holy Emperor menyembunyikanku di istana. Dia terus membuatku khawatir selama ini." Monster yang mendengar pembicaraan Uskup Agung terlihat dia mengeluarkan sedikit keringat. Dia mempunyai firasat buruk dari instingnya dan berkata, "Halo, hei, cukup." Namun perkataan monster itu tidak dihiraukan oleh mereka berdua sehingga dia pun merasa kesal dan Hilda berkata, "Itu artinya Holy Emperor benar-benar mempercayaimu, Tuan Uskup." Dan Uskup berkata, "Kau mengatakan hal yang sama, Putri Hilda." Namun tiba-tiba monster itu langsung berteriak dengan sangat keras, "Ku bilang cukup." Dia langsung mengeluarkan aura di sekitar tubuhnya dan dia meneruskan perkataannya. "Aku tidak tahu trik apa yang kau coba lakukan, tapi apa saat ini kau meremehkanku? Aku bisa dengan mudah mencapai capit kalian berdua." Tiba-tiba, Uskup Agung mengeluarkan kekuatan sucinya dan kekuatan itu memancar dengan begitu terang sehingga monster Red Moon itu pun terkejut. Terlihat di sini, Uskup Agung memutus rantai yang mengikat tubuh Hilda menggunakan kekuatan suci itu dan Hilda berkata, "Jadi, maksudmu kau bisa dengan mudah melukai seorang pak tua dan wanita sepertiku kapan saja?" Di sini, Uskup Agung kembali mengeluarkan kekuatan sucinya dan Hilda yang sudah bersiap dengan tinjunya, dia berkata, "Tapi bukankah sampai saat ini kami sama sekali tidak mengalami luka di sekujur tubuh kami? Kami juga menyelamatkan orang-orang dan aku bahkan mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan sarangmu yang menjadi ancaman untuk wilayahku. Bukankah itu ide bagus untuk datang ke sini secara langsung?" Mendengar hal itu, monster itu pun terkejut. Dengan wajah yang masih sedikit terkejut, dia menatap ke arah mereka berdua dan berkata di dalam benaknya, "Gawat. Aku bisa merasakan kekuatan suci mereka menumpuk seolah menunggu untuk meledak." Terlihat di sini kekuatan suci Hilda dan Uskup Agung mengelilingi mereka berdua dan Uskup berkata, "Mereka mengambil semua senjata kita. Apa yang kita lakukan, Tuan Putri?" Mendengar Uskup Agung berkata seperti itu, dia berkata, "Tuan Uskup bisa menggunakan sihir, sedangkan aku akan menggunakan tinjuku." Terlihat di sini, monster Red Moon itu berkeringat dingin melihat ke arah Hilda dan Uskup Agung dan dia meneruskan perkataan di dalam benaknya. Kenapa mereka terlihat begitu santai? Meskipun musuhku adalah bagian dari keluarga istana mereka, hanyalah seorang pak tua dan wanita biasa. Jadi, jika aku..." Dan dia pun langsung bergegas, melarikan diri dari Hilda dan Uskup Agung. Hilda yang menyadari monster itu melarikan diri, dia berkata, "Kita harus bergegas, Tuan Uskup Agung." Dan Uskup Agung berkata, "Beast memanglah hebat. Mereka memiliki insting yang tajam untuk mendeteksi bahaya yang mengancam dirinya." Sambil menyiapkan kekuatan suci yang berada di tangannya, Uskup Agung menatap ke arah monster itu dengan sangat tajam. Dan setelahnya kekuatan suci itu sudah berkumpul di telapak tangannya,
Dia pun langsung melemparkan kekuatan suci itu ke arah pimpinan monster yang sedang melarikan diri. Pemimpin monster, Red Moon, menyadari kekuatan yang sangat besar melesat ke arahnya. Dia pun terkejut. Namun sial, dia tidak bisa menghindar dari serangan itu. Terlihat di sini monster Red Moon terjatuh setelah mendapatkan serangan itu, dan dia berkata di dalam benaknya, "Aku terkena serangan berkekuatan suci, aku tidak bisa menggerakkan tanganku sama sekali." Namun Hilda dan Uskup Agung langsung menghampirinya. Dan Uskup Agung berkata, "Sudah kuduga serangan itu tidak akan terlalu kuat karena saya tidak merapal mantra. Kalau begitu, saya akan mulai melentunkan mantra untuk Dewi Gaia." Dan Hilda berkata, "Jangan lupa sampaikan terima kasihku kepadanya." Terlihat di sini monster Red Moon itu melirik ke arah mereka berdua dengan wajah yang sudah penuh dengan keringat ketakutan. Dan Uskup Agung pun merapalkan mantranya, "Wahai Dewi kehidupan Gaia." Namun Hilda langsung menghampiri monster itu, dan dia berkata, "Sayang sekali Red Moon, sebenarnya aku juga menyukai kalian." Mendengar hal itu dari Hilda, monster Red Moon menatap ke arah Hilda dengan wajah yang masih penuh dengan keringat. Dia berkata, "Apa kau menyukai rencanaku tadi?" Hilda yang mendengarnya, dia pun langsung meraih kepala monster itu, dan dengan wajah yang menyeringai penuh tatapan yang sangat tajam dia berkata, "Bukan. Sebenarnya aku semacam memerlukan beberapa boneka binatang untuk menghiasi kastilku." Mendengar hal itu dari Hilda, monster itu pun langsung melihat Hilda sebagai seorang iblis yang berbentuk manusia di matanya. Dan Hilda meneruskan perkataannya, "Asal kau tahu, para draft yang tadi kau biarkan pergi adalah craftsman yang ahli. Jika aku menangkapmu hidup-hidup dan membiarkan mereka mengurusmu, kurasa Holy Emperor akan menyukai beberapa yang kukirimkan kepadanya." Mendengar perkataan Hilda, monster itu pun panik, dan dia langsung meraung sangat keras sambil berusaha melarikan diri. Uskup Agung yang melihat monster itu melarikan diri, dia pun meluncurkan kekuatan yang sudah dia kumpulkan. Terlihat di sini Uskup Agung berhasil mengenai monster itu, namun itu hanya mengenai bahu kiri monster, sehingga monster itu tetap bisa melarikan diri. Hilda yang melihat halal itu, dia pun berkata, dia meninggalkan lengannya, "Ayo segera bersihkan tempat ini, Raphael." Terlihat di sini monster Lycan berusaha menyerang Hilda dari belakang. Namun Hilda meninjunya dengan sangat santai dan dia meneruskan perkataannya, "Aku ingin mengirimkan beberapa boneka binatang yang bersih kepada Holy Emperor." Di sini, Uskup Agung sudah bersiap dengan kekuatan suci di kedua telapak tangannya. Para monster yang melihat cahaya itu, mereka terdiam ketakutan. Namun kita berpindah ke sisi Allen. Di percakapan sebelumnya, Allen yang mendengar perkataan prajurit Green Cross itu, dia pun terkejut dan berkata, "Tunggu, lalu kenapa kau membawaku ke sini? Jika kejadiannya seperti itu, maka saudariku dan uskup mereka berdua saja sudah cukup untuk membersihkan semua kekacauan yang ada di sini." Prajurit Green Cross yang mendengar perkataan Allen, dia pun langsung melirik ke arahnya, dan dia berkata, "Untuk menjamin keberhasilan penaklukan yang sempurna, dan untuk pengalaman Anda juga yang mulia, dan ini juga diminta oleh Tuan Putri Hilda yang mulia." Mendengar hal itu, Allen memasang wajah datarnya dan berkata di dalam benaknya, "Kau tidak perlu memberiku perhatian seperti ini, kakak." Dan dia berkata, "Apa-apaan? Jadi percuma saja aku mengikutimu." Prajurit Green Cross yang melihat Allen sedikit kecewa, dia berkata, "Tolong, jangan berpikir seperti itu, yang mulia pangeran. Ini untuk kebaikan Anda sendiri. Dan juga karena ini adalah permintaan Putri Hilda, kami ingin berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya." Terlihat di sini Allen terdiam untuk beberapa saat sambil menatap ke arah prajurit itu,
sambil mendengarkan perkataannya. Dan prajurit itu pun meneruskan perkataannya. Dulu Putri Hilda pertama kali datang ke sini saat berusia 12 tahun. Dia menyelamatkan para draft yang telah diperbudak seumur hidup mereka. Dia bekerja keras dengan semua orang untuk membangun kembali wilayah yang dulunya dalam kondisi buruk ini. Lalu kami Green Cross bergabung dengan Putri Hilda saat dia sudah mulai lebih dewasa. Mulai saat itu beliau adalah sosok yang spesial bagi kami. Mendengar hal itu, Allen dengan wajah tenangnya dia berkata di dalam benaknya, "Jadi maksud dia Hilda sudah seperti keluarga mereka sendiri? Kemampuannya untuk mengejar musuh tanpa melewatkan satu pun jejak. Pasukan ini dikenal ahli dalam skill melacak dan eksplorasi. Sekarang aku tahu berapa lama waktu yang sudah mereka habiskan bersama Putri Hilda di sini. Namun tiba-tiba prajurit Red Cross menyadari sesuatu di depannya yang melesat dengan cepat ke arah mereka. Dan dia berkata, "Yang mulia, ada sesuatu di depan sana." Terlihat di sini, yang prajurit Red Cross maksud adalah pemimpin monster Red Moon yang tadi melarikan diri dari Hilda dan Uskup Agung. Di sini monster itu terus berlari sambil berkata di dalam benaknya, "Untuk sekarang aku harus melarikan diri. Tempat ini adalah wilayah kami. Jika aku bisa mengulur waktu, aku akan bisa memulihkan diri dan kembali menyerang mereka." Namun tiba-tiba dia mendengar suara seseorang yang berkata, "Semuanya bersiap untuk menyerang." Monster Red Moon pun terkejut dan dia meneruskan perkataan di dalam benaknya, "Pasukan lain, ini kesempatan untuk aku mendapatkan daging manusia. Aku tidak boleh meremehkan para keluarga kerajaan keparat itu. Untuk sekarang aku harus pergi dari sini." Allen yang melihat monster itu, dia pun langsung menyiapkan sebuah tembakan dan dia mulai mengumpulkan kekuatan yang besar di senjatanya. Monster Red Moon langsung terkejut melihat kekuatan suci yang berada tempat di depannya. Kekuatan itu sangat kuat dan itu sangat mirip dengan milik Hilda. Terlihat dia mengeluarkan banyak keringat dingin di wajahnya dan dia berkata, "Keluarga istana sialan." Namun peluru yang penuh kekuatan suci sudah melesat ke arahnya dengan sangat cepat. Di sini monster Red Moon tidak bisa menghindari serangan itu, sehingga mata sebelah kirinya pun terkena serangan itu. Allen yang melihat kepala monster itu baik-baik saja setelah terkena serangannya kepala monster Red Moon tidak meledak seperti monster yang biasa dia ledakkan kepalanya dan berkata, dia baik-baik saja setelah menerima serangan secara langsung. Apa dia salah satu dari induk monster? Atau peluruku yang terlalu lemah? Dan berkata di dalam benaknya, peluru senapan kuno di dunia ini mudah larut dan hilang jika ditembakkan pada target yang lebih jauh dari 100 meter. Tapi, berkat divine aura milikku, aku bisa menembak dari jarak yang jauh. Bagaimana jika ku tembak sekali lagi? Namun dia langsung terdiam ketika para monster Lycan berdatangan ke arahnya. Terlihat di sini monster-monster itu dengan jumlah yang cukup besar, mereka menerjang ke arahnya. Di sini Allen terkejut melihat hal itu, dan dia berkata, induk monster itu melarikan diri. Sepertinya dia memanggil seluruh anaknya untuk mengalihkan kita, agar dia bisa melarikan diri. Dan Allen berkata di dalam benaknya, sial, akan sulit untuk menangkapnya jika dia sampai masuk ke dalam hutan, dan berkata, aku mempunyai sebuah ide. Kita berpencar. Aku akan kejar induk itu. Prajurit Red Cross yang mendengar hal itu, mereka pun terkejut. Sambil terus mengayunkan senjatanya, dia berkata, Yang mulia. Dan dia berkata kepada anak buahnya, Red Cross, setengah dari kalian tetaplah di sini dan selesaikan pertarungan ini, dan sisanya ikut denganku untuk mengawal pangeran ketujuh. Terlihat di sini, mereka pun langsung bergegas mengikuti Allen. Allen yang menyadari sebagian Red Cross mengikutinya. Dia berkata di dalam benaknya,
Mereka mengikutiku lagi, meski akan lebih baik jika semakin sedikit yang melihatku. Untuk monster yang sudah lemah, sepertinya dia adalah musuh yang sempurna untuk menguji skill baruku. Dan Allen pun langsung mengeluarkan kekuatan sucinya dalam jumlah besar. Status Windows skill diaktifkan. Swamp of Death. Terlihat di sini kekuatan itu langsung menghadang jalur pelarian monster itu, sehingga monster itu berhenti melarikan diri. Dan Allen berkata, "Berhenti di sana kau monster Lycan." Kudengar Lycan menganggap dirinya adalah warrior dengan kehormatan. Tapi lihatlah dirimu melarikan diri karena ketakutan. Ya, melihat bagaimana kau melarikan diri seperti ini, kurasa kau tidak memiliki kehormatan untuk dihormati? Dengan wajah yang masih penuh ketakutan, monster itu berkata, "Apa kau bilang? Baiklah, lagi pula jika aku melarikan diri aku, tetap akan mati setelah kau menggunakan tongkat aneh itu. Kalau begitu lebih baik aku menyeretmu ke neraka bersamaku." Mendengar hal itu di sini, Allen pun merasa senang. Dan dia berkata, "Nah, itu baru semangat." Dia langsung turun dari kudanya dan dia meneruskan perkataannya. "Red Cross, kalian semua tutuplah mata dan telinga kalian." Mendengar hal itu dari tuannya, prajurit Red Cross pun terkejut dan berkata, "Maaf yang mulia." Namun Allen langsung memotong perkataan prajurit Red Cross. "Bukankah perkataan keluarga istana sama seperti perintah suci untuk kalian? Aku punya ide, jadi ikuti saja perintahku, atau apakah kalian tidak percaya kepadaku?" Mendengar hal itu dari Allen, pemimpin prajurit Red Cross pun meneruskan perkataannya. "Bukan seperti itu yang mulia. Dengan kemampuan yang Anda tunjukkan dan tekad kuat Anda untuk menyelamatkan orang lain, saya percaya kepada semua yang Anda lakukan yang mulia. Kami terima perintah Anda yang mulia." Melihat prajurit Red Cross mematuhi perintahnya, Allen berkata di dalam benaknya, "Sebenarnya aku tidak memiliki niat sebesar itu. Tapi kesetiaan mereka pada keluarga istana sangatlah membantuku." Dan dia berkata, "Karena sudah tidak ada yang melihat, mari kita mulai." Lycan, terlihat di sini Allen langsung mengeluarkan senjata topeng tengkorak Amon, dan dia pun langsung menggunakan topeng tengkorak itu. Allen meneruskan perkataannya, "Ada banyak hal yang ingin ku uji." Red Moon yang mendengar perkataan Allen, yang ingin menguji kekuatan pada dirinya sebagai uji coba. Monster Red Moon pun marah. "Kau ingin menggunakanku sebagai bahan uji? Keparat kurang ajar." Terlihat di sini Red Moon dan juga monster yang lainnya menerjang ke arah Allen. Allen yang mendapati dirinya diserang banyak monster, sekaligus dia pun berkata di dalam benaknya, "Tetap tenang. Jika aku tetap tenang dan memegang senjata dengan baik, maka aku tidak akan gagal." Di sini Allen langsung mensummon para skeleton undead-nya. Terlihat di sini skeleton undead itu berbeda dari yang sebelumnya. Sekarang skeleton yang dia summon, mereka semua satu persatu menggunakan senjata. Sekian. Untuk cerita kali ini, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Nantikan episode selanjutnya di YT 2024 Channel. Saya admin dari YT 2024 Channel pamit undur diri.